Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul baik secara daring maupun luring. Selamat datang kami ucapkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian sebagai orang tua ataupun wali dari mahasiswa Teknik Mesin tahun angkatan 2021. Hari ini saya memperkenalkan diri dulu, saya Santo Aji Dewanto, saya salah seorang dosen di Teknik Mesin Universitas Islam Indonesia. Hari ini saya sebagai PIC acara. Untuk Teknik Mesin, mohon maaf karena sebagai Kaprodi, Pak Risdiono akan menyampaikan nanti secara daring, kemudian telah hadir juga di sini Ibu Yustiasih yang duduk di sebelah sana, beliau sebagai sekretaris program studi. Mungkin kita mulai saja, Pak Risdiono hari ini akan mempresentasikan apa saja yang terkait dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian selama akan menempuh pendidikannya di Teknik Mesin Universitas Islam Indonesia. Nah, Pak Risdi, monggo dipersilahkan. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Bapak sekalian yang saya hormati, Bapak dosen, yang saya banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam acara temu orang tua wali, ya, silaturahmi, ya. Orang tua mahasiswa Prodi Teknik Mesin angkatan 2021. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena kemarin ya untuk memastikan acara itu berjalan dengan lancar itu, maka saya melakukan tes PCR dan qadarullah ternyata positif gitu ya, sehingga sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa menemui Bapak Ibu secara langsung di kampus ya. Jadi pada pagi hari ini ada sebagian Bapak Ibu yang datang ke kampus dan ada juga yang secara daring, dan saya mohon maaf terutama untuk Bapak Ibu yang sudah ada di kampus yang saya tidak bisa menemui secara langsung. Alhamdulillah di kelas ya sudah ada Ibu Yusti dan Pak Santo Aji yang mungkin nanti akan bisa bersilaturahmi bertatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu yang hadir di kampus. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan sedikit ya bercerita terkait dengan apa yang kami lakukan ya untuk menunaikan amanah yang Bapak Ibu berikan pada saat Bapak Ibu menyerahkan putra-putri Bapak Ibu untuk dididik di Universitas Islam Indonesia di Prodi Teknik Mesin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya, baik yang hadir secara luring ya maupun daring yang telah menyempatkan waktu untuk acara pagi hari ini. Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal kebaikan ya, silaturahmi memperpanjang usia. Amin. Bapak Ibu, kami juga atas Prodi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk bersama-sama ya mendidik putra-putri kita, terutama di bidang yang memang Bapak Ibu bisa mute dulu nih, atau mungkin Mas Adi bisa mute Bapak Ibu yang mungkin bocor mikrofonnya. Insya Allah nanti kita beri kesempatan Bapak Ibu untuk berdiskusi ini. Baik Bapak Ibu, jadi kami di Prodi Teknik Mesin ya Alhamdulillah istilahnya telah diberi amanah ya oleh Bapak Ibu itu untuk bersama-sama yang membina putra-putri kita. Dan pada pagi hari ini insya Allah akan kita sampaikan apa yang telah dan akan kami lakukan. Pertama saya ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di UII. Tadi sudah diputarkan video gitu ya, bagaimana fasilitas kampus di UII dari pintu masuk sampai Fakultas Teknologi Industri. Tentunya ahlan wa sahlan itu filosofinya sangat tinggi gitu ya. Karena ahlan itu berarti kita menganggap sebagai keluarga, sebagai ahli keluarga. Sahlan itu mudah, sehingga
harapannya pada saat Bapak Ibu sudah menjadi keluarga ya Universitas Islam Indonesia dengan mengirimkan putra putrinya sebagai mahasiswa atau mahasiswi di sini, maka semoga kita nanti bersama-sama ya kalau ada masalah itu kita ya selesaikan sebagai keluarga ya mudah. Baik Bapak Ibu, ada beberapa agenda. Yang pertama adalah pengenalan dosen dan teknik ya, karena memang kita belum pernah bertemu dan mungkin nanti kita di akhir ya ada sesi perkenalan juga dengan Bapak Ibu dosen. Kemudian yang berikutnya ada sekilas ya tentang prodi teknik mesin UI dan nanti ada penjelasan akademik, ada perkenalan dosen pembimbing akademik dan nanti terakhir kita akan tutup dengan diskusi. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari yang pertama. Jadi ini secara lengkap nih dosen yang ada di prodi teknik mesin ya, dan mungkin nanti akan saya sampaikan satu persatu. Yang pertama saya nama Risdiono, Bapak Ibu bisa manggil saya Pak Risdi ya. Untuk S1 saya dari Universitas Gadjah Mada, prodi teknik mesin, kemudian S2, S3 saya belajar di Asian Institute of Technology di Bangkok di Thailand. Bidang saya di CAD/CAM, di Product Design dan Customization. Kemudian saat ini saya diamani sebagai ketua prodi. Insya Allah akan berakhir tahun ini dan nanti akan berganti dengan Bapak Ibu yang lain. Kemudian berikutnya ada Bu Yustiasih Purwaningrum. Beliau bidang yang ditekuni adalah material dan juga pengelasan. Jadi meskipun beliau ini dosen yang wanita, ini akan tapi bidang yang beliau tekuni ini sangat cowok gitu, yaitu pengelasan. Beliau S1 dan S2 itu di Universitas Gadjah Mada dan alhamdulillah Bu Yusti, terima kasih Bu yang telah berkenan hadir di kelas pada pagi hari ini. Kemudian yang berikutnya ada Dr. Pariana Pusaputra, ya beliau S1 dan S3-nya di ITB, kemudian S2-nya di Nagaoka University of Technology Jepang. Beliau expert di bidang CAD/CAM, otomasi, kemudian precision assembly, ya, dan juga di bidang jewelry atau perhiasan. Ada Bapak Muhammad Ridwan, beliau di bidang proses produksi dan juga material komposit, S1 di ITB, kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian berikutnya ada Bapak Agung Nugroho Adi, beliau membidangi mekatronik, ya, kontrol dan juga heat transfer, S1 di Universitas Gadjah Mada, untuk S2 di ITB. Kemudian ada Bapak Dr. Muhammad Faizun, ya, beliau S3 dari Leeds University di United Kingdom. Kemudian ada untuk S2 di Malaysia, di University of Malaya, kemudian S1 di Universitas Gadjah Mada. Beliau membidangi robotika, kontrol, ya, dan juga image processing. Kemudian ada Bapak Purtoyo, ya beliau mengampu mata kuliah yang terkait dengan kontrol, ya CAD/CAM, mechatronics, gitu. Kemudian S1 beliau dari ITB, kemudian S2 di Intra Islamic University Malaysia. Selanjutnya ada Dr. Muhammad Hafid, ya beliau ahli di bidang tribologi dan manufacturing, S1 S2 dari Undip, dan untuk S3 beliau dari University of Twente di Netherlands. Kemudian Bapak Ibu ada Bapak Arif Budi Wicaksono, ya beliau mengampu CAD/CAM, ya manufacturing dan juga energi, S1 S2 dari Universitas Gadjah Mada. Bapak Santo Aji Dewanto yang saat ini hadir ya di kelas bersama Bapak Ibu, beliau S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada dan keahlian beliau di bidang kewirausahaan. Ya. Sesuai dengan gelar beliau mengambil Magister Management karena memang secara khusus akan mengampu tentang technopreneurship, ya, atau kewirausahaan yang sifatnya teknologi. Kemudian ada mengajar juga CAD/CAM dan material. Kemudian ada Bapak Rahmat Riza, beliau saat ini sedang studi lanjut di Universitas Gadjah Mada untuk S3.
Kemudian S1-nya di UGM, S2-nya di Petronas University Malaysia. Beliau berada di bidang CAD/CAM, ya, manufacturing dan energi. Kemudian untuk mengampu bahasa Inggris, Bapak Ibu, kita merekrut dosen yang secara khusus gitu ya di bidang bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini merupakan hal yang sangat penting untuk komunikasi di masa depan, ya, termasuk masa sekarang, karena memang saat ini bahasa Inggris menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan. Maka kita memiliki dosen tetap Ibu Anggara Jatuh, ya, beliau saat ini sedang di Sydney untuk melanjutkan studi S3 ya di University of Sydney. Baru ini tahun kedua. Kita doakan ini Pak Riza dan dan Bu Jatuh ya bisa menyelesaikan S3-nya dan secepatnya sehingga bisa segera ya bertemu kembali secara langsung dengan putra-putri Bapak Ibu. Ya meskipun saat ini Bu Jatuh bisa ya mengajar, membimbing itu secara online. S1 beliau di UNY, kemudian S2 di Gajah Mada, dan saat ini S3 di University of Sydney. Kemudian Bapak Ibu, kita juga merekrut alumni ya untuk menjadi dosen. Di sini ada Bapak Faisal Arif Nur Gesang, beliau di bidang CAD/CAM dan manufacturing. Ya, S1-nya di UII, alumni sendiri ya. Kemudian S2 di Mevahwam University di Thailand. Demikian juga Bapak Doni Suryawan, ya, beliau alumni kita, dan untuk S2 ini di Universitas Gajah Mada, dan ini juga kita proyeksikan untuk segera studi lanjut ya, supaya dosen-dosen di UII itu mayoritas bergelar S3. Kemudian ada Dr. Irfan Aditya Dharma, ini baru pulang dari Shiba University di Jepang, S1 dan S2-nya di Universitas Gajah Mada, beliau di bidang CAD/CAM, manufacturing dan energi. Dan ini dosen yang paling muda, Bapak Vini Pratama Putra, SPMN, beliau S1 S2 di Universitas Gajah Mada. Bapak Ibu, kalau kita lihat profil dosen-dosen teknik mesin, alhamdulillah ini bervariasi ya, dari Undip, dari ITB, dari UGM dan seterusnya, alumni dalam dan luar negeri ya. Dan insya Allah ke depan itu memang targetnya semua dosen di teknik mesin UII itu harus studi lanjut ya untuk meraih gelar doktor ya. Tentunya ini kita jadwalkan ya supaya tetap pembelajaran di kampus tidak keteteran. Saat ini ada 2 yang sedang studi lanjut ya, jadi di dalam negeri 1, kemudian di luar negeri 1. Baik Bapak Ibu, itu profil dosen di teknik mesin, alhamdulillah. Kemudian berikutnya ada admin. Jadi selain dosen kita memiliki tendik, ya, tenaga kependidikan yang akan bantu putra-putri Bapak Ibu itu terkait dengan administrasi. Ada Ibu Tuti Umiati, di mana Bapak Ibu bisa melihat nomor kontaknya ya jika membutuhkan yang terkait dengan administrasi di prodi ya. Kemudian juga Bapak Sukirno, beliau membantu prodi bersama dengan Mbak Umi terkait dengan administrasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan yang terkait dengan administrasi, itu nanti bisa menghubungi beliau berdua. Kalau yang terkait dengan akademik, itu ya kemajuan studi mahasiswa dan sebagainya, bisa nanti menghubungi dosen pembimbing akademik. Gitu ya. Kalau terkait dengan kebijakan-kebijakan, nanti bisa menghubungi saya secara langsung. Baik Bapak Ibu, berikutnya untuk membantu di laboratorium, kita memiliki teknik laboratorium atau laboran. Jadi ada Mas Adi Swandono, sarjana teknik, ya, beliau hadir juga di kelas saat ini. Ada Mas Faris Alfian, sarjana teknik, ya, beliau juga beliau berdua ini sebagai laboran yang sudah cukup lama ya, di Prodi Teknik Mesin. Kita usahakan memang laboran itu setidaknya sarjana. Hingga di sini ada 2 yang berikutnya, Mas Nur Syafi'i sekarang sedang studi lanjut ya untuk meraih gelar sarjana. Kemudian ada Mas Rizky Wirantara. Ini ada 4 laboran yang membantu putra-putri Bapak Ibu di laboratorium. Demikian Bapak Ibu mungkin terkait dengan perkenalan, ya, karena memang kita tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga saya tampilkan foto-foto dari dosen maupun tenaga kependidikan.
selain tenaga kependidikan dan dosen yang tadi kami sebutkan, tentunya masih banyak ya dosen-dosen yang mengajar di teknik mesin yang berasal dari prodi yang lain, dari teknik industri, dari teknik kimia, ya, dari MIPA dan seterusnya. Serta untuk administrasi juga ada administrasi yang levelnya fakultas, sehingga insya Allah untuk kegiatan belajar mengajar maupun proses pembelajaran dan administrasi itu tidak ada masalah, karena insya Allah mencukupi SDM yang kita punya. Baik Bapak Ibu, kemudian yang kedua saya akan sedikit menceritakan tentang prodi teknik mesin UII supaya kita bisa lebih mengenal ya secara dekat ya prodi teknik mesin UII itu semacam apa bedanya dengan prodi-prodi teknik mesin di tempat yang lain. Bapak Ibu, prodi teknik mesin UII itu berdiri tahun 99 sebagai prodi yang kelima. Jadi kalau yang pertama ada teknik kimia, teknik industri, informatika, elektro, ya. Kemudian yang kelima itu teknik mesin di tahun 99, dan ada yang terakhir adalah rekayasa tekstil. Oke, baik. Kemudian mungkin saya sampaikan visi ini. Visi kami adalah menjadi program teknik mesin sebagai penyelenggara aktivitas pendidikan, penelitian, dan layanan masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu dan manfaat teknologi di bidang manufaktur. Sehingga memang ini saya garis merah ya, di bidang manufaktur secara spesifik, yang memiliki komitmen dan pada perubahan dan kemajuan serta unggul dan diakui di Asia Tenggara. Ini visi kami di 2029. Visi adalah impian di masa depan ya. Jadi kondisi ideal yang kita harapkan. Kita menginginkan prodi teknik mesin itu ya unggul ya, dan diakui setidaknya di Asia Tenggara. Baik Bapak Ibu, tentunya untuk mencapai visi tersebut kita memiliki tahapan-tahapan ya. Dari tahun 99 ya, setiap 10 tahun ya kita memiliki tahapan. Setidaknya tahun 2009 itu harus sudah pengakuan regional ya, Jateng DIY. Tentunya ini alhamdulillah ya teknik mesin UII kalau di Jogja DIY Jateng ya kita termasuk prodi teknik mesin yang sangat dikenal ya. Dan kita menjadi satu-satunya prodi teknik mesin waktu tahun 2016 itu yang terakreditasi A ya. Jadi kita prodi teknik mesin pertama ya, yang di Jogja Jateng yang terakreditasi A. Artinya pengakuan dari regional itu saya kira sudah terpenuhi. Dan kita target sebenarnya tahun 2019 itu pengakuan nasional dengan akreditasi A, itu alhamdulillah bisa kita dapatkan akreditasi A itu pada tahun 2016. Jadi secara nasional tentunya kita juga sudah diakui ya. Kemudian kita ingin ada pengakuan Asia Tenggara itu 2029 sesuai dengan visi yang kita tentukan. Baik Bapak Ibu, tentunya ini kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa dikenal di Asia Tenggara. Nah, apa yang sudah kami capai ya terkait dengan visi, alhamdulillah di tahun 2016 ya, kita menjadi program studi teknik mesin di Jateng DIY yang paling pertama yang mendapatkan akreditasi A. Karena mayoritas teknik mesin itu akreditasinya B atau C. Ini pada saat 2016 kita mampu ya diberi amanah oleh Allah SWT itu untuk akreditasi A, ini menjadi amanah yang berat ya untuk mempertahankannya. Dan saat ini Bapak Ibu untuk mencapai pengakuan internasional ya kita sedang proses akreditasi internasional. Alhamdulillah pada bulan Oktober kemarin ya kita sudah ada visitasi akreditasi internasional dari IAB. Dan mohon doa Bapak Ibu ya insya Allah hasilnya akan diumumkan pada bulan akhir bulan Maret. Oke. Nah ini mungkin hal yang harus kita syukuri dan semoga di bulan Maret nanti kita ada tambahan akreditasi internasional. Oke. Baik Bapak Ibu, kemudian pengakuan nasional tentunya bisa kita lihat ya kita sudah 7 tahun ya bersama dengan Yamaha Indonesia untuk mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kita magang di sana. Jadi sebelum kurikulum Merdeka Belajar ya yang dicanangkan oleh Mas Menteri gitu ya, kita sudah memiliki program magang di mana mahasiswa magang di Yamaha Indonesia sekalian tugas akhir ini untuk mempercepat kelulusan dan
selama magang mahasiswa ini mendapatkan UMP Jakarta, ya, mendapatkan upah peserta magang, dan beberapa akhirnya direkrut juga untuk menjadi karyawan di Yamaha Indonesia. Ya, kita diakui ya sudah 7 tahun, dan Yamaha selalu puas ya dengan kinerja mahasiswa kita. Baik Bapak Ibu, kemudian juga ini di tempat yang lain di Inti Ganda Perdana gitu ya, ini anak perusahaan Astra, kita juga punya kerjasama di sana, mahasiswa juga bisa magang di sana. Kemudian kalau luar negeri ya, kita banyak mengirimkan mahasiswa ke Bangkok ya, karena memang tujuannya adalah agar teknik mesin UI itu dikenal di Asia Tenggara. Ya, kita bersama dengan Thailand ya, dengan Vietnam, Malaysia, dan yang lainnya. Nah, kita selalu mengirimkan mahasiswa kita ke Bangkok, dan ini di Kedutaan Besar Bangkok di Thailand. Dan kita mengirimkan mahasiswa ke Bangkok untuk magang ya di perusahaan-perusahaan. Ini di Aerofluid di Bangkok di Thailand. Mahasiswa kita kirimkan untuk magang di sana. Kemudian ini di SPE Enterprise itu di Thailand juga ya. Kita mengirimkan mahasiswa untuk kerja praktek ya, mengetahui bagaimana perusahaan-perusahaan di Thailand itu semacam apa. Kemudian juga pertukaran pelajar yang kita lakukan di TMC, ya ini perusahaan juga di Malaysia, di Thailand gitu. Mahasiswa kita juga kerja praktek di sana ya. Tentunya ini sebelum pandemi ya. Setelah pandemi ini kita belum boleh mengirimkan mahasiswa ke Thailand. Baik Bapak Ibu. Nah, kita juga ada program untuk tugas akhir ya di Thailand ya. Dan ini mahasiswa kita yang tugas akhir di sana di bawah bimbingan profesor di Thailand. Kemudian ini adalah presentasi tugas akhir atau pendadaran gitu, yang dilakukan di Thailand ya. Itu ada Bapak Wakil Dekan ya yang hadir ke sana untuk menjadi penguji, dan ada Bapak Agung Nugroho Hadi juga yang sebagai penguji saat itu. Jadi orientasi kami adalah bagaimana mahasiswa itu memiliki wawasan internasional ya, setidaknya wawasan Asia Tenggara lah, supaya teknik mesin UI bisa mencapai visinya ya, untuk bisa dikenal dan diakui di Asia Tenggara. Kemudian juga kita menerima mahasiswa ini dari Thailand, dari Kanada gitu beberapa waktu yang lalu ya. Ini untuk belajar di teknik mesin UI. Kemudian ini contoh ya hasil dari kegiatan kita yang di Thailand gitu. Banyak alumni kita yang mengambil magang di Thailand atau pertukaran pelajar di Thailand akhirnya mendapatkan beasiswa S2 di sana. Ini contohnya, ini Mas Surya Al-Haji, ini dia diterima di S2 ya di Thammasat University, mendapatkan beasiswa secara penuh dan sudah lulus ya, dan kemarin langsung bekerja di Bangkok ya di Thailand. Jadi alumni kita ada 2 orang ya yang sudah bekerja di Bangkok. Nah ini alhamdulillah berarti alumni kita diakui. Kemudian ada juga yang tahun kemarin ini ada alumni kita gitu ya, yang juga diterima untuk S3 gitu. Jadi S1-nya di UII, S2-nya dapat beasiswa di SIIT sama dengan yang tadi saya sampaikan. Kemudian setelah lulus dia tidak bekerja tetapi melanjutkan S3. Ini saya senang banget gitu ya, begitu mendapat WA gitu ya. Assalamualaikum Pak Rizdi, selamat pagi. Saya mau kabarin Pak, kalau saya sudah terima PhD program di Chulalongkorn University. Nah ini jurusan Industrial Engineering dengan ASEAN Scholarship. Artinya alumni kita sudah diakui ya untuk diterima di Chulalongkorn University. Ini universitas terbaik ya di Thailand. Kalau di Indonesia mungkin ya Universitas Indonesia di Chulalongkorn University. Di Industrial Engineering. Ini membanggakan karena berarti alumni kita itu diakui di negara-negara ASEAN. Artinya Bapak Ibu berarti visi kita itu sudah sedikit-sedikit bisa kita capai gitu ya. Semoga nanti akreditasi internasional kita dapatkan gitu, sehingga putra-putri Bapak Ibu bisa lebih mudah ya untuk mobilitasnya ke luar negeri. Baik Bapak Ibu, kemudian juga banyak sekali prestasi-prestasi gitu ya untuk lomba-lomba tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan. Ini contoh nih baru saja, ini Desember kemarin kita ada Festival Inovasi Jogja ya 2021. Bapak Ibu cukup membanggakan ya. Kenapa? Karena kita mengirimkan
lima tim gitu. 3 itu menjadi juara. Jadi ada yang juara 1 untuk yang inovasi, juara 1 untuk penelitian, dan juara 3 untuk inovasi. Sehingga tim teknik mesin UII itu menjuarai hampir semua gitu ya. Dari 5 yang kita kirimkan, 3 itu menjadi juara, dan juara 1 itu ada 2 gitu, dan yang satunya juara 3. Ini alhamdulillah. Karena memang cukup penting ya mahasiswa itu memiliki prestasi-prestasi baik nasional maupun regional. Baik Bapak Ibu, untuk dosen juga kita berusaha untuk memiliki wawasan internasional gitu ya, sehingga ini kita punya kegiatan mengirimkan dosen misalnya untuk mengajar di luar negeri, ya tidak hanya ASEAN gitu, tapi juga di Eropa ya. Kalau ASEAN ya kita mengajar di RMUTT, kita mengajar di Hanoi University of Science Technology ya, dan seterusnya untuk mendapatkan pengalaman mengajar di luar negeri. Kalau ini di NSKD di Netherlands gitu ya, ini mahasiswa yang waktu itu saya yang berkesempatan ya untuk pertukaran dosen gitu ke NSKD. Kemudian juga dosen juga berkiprah, ini Pak Dr. Pariana yang beliau memang fokus di bidang jewelry gitu, kemarin mendapatkan penghargaan ya di lomba Midas Competition di Malaysia. Baik. Nah, kemudian apa sih filosofi keunggulan PSTM UII? Jadi program studi mesin UII memenuhi semua standar SNDIKTI. Jadi kalau dicek ya kita itu sesuai dengan standar nasional dikti, sehingga kita terakreditasi A. Ya. Dan BKSTM, Badan Kerjasama Teknik Mesin. Kebetulan Teknik Mesin UII itu sangat aktif ya di Badan Kerjasama Teknik Mesin, sehingga saat ini saya dapat amanah di BKSTM sebagai Ketua BKSTM Training Center. Oke. Nah, keunggulan kita ya selain memenuhi SNDIKTI dan BKSTM, bidang keunggulan kita manufaktur. Ya. Kemudian fokus keunggulan kita adalah desain produk berbantuan komputer dan otomasi industri. Nah, ada local genius yang kita kembangkan, yaitu mengembangkan produk seni dan perhiasan. Karena Bapak Ibu mungkin bisa melihat bahwa Jogja itu adalah pusat seni dan perhiasan, ya. Sehingga kalau Bapak Ibu misalnya datang ke Jogja gitu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ya banyak sekali perhiasan-perhiasan terutama di kota gede gitu ya. Yang itu adalah hasil dari pengembangan ya, kreativitas masyarakat Jogja yang kita sebut dengan local genius. Tentunya kita akan membantu agar produk-produk yang dibuat itu mampu bersaing ya dengan produk-produk luar negeri. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita itu sama ya. Teknik mesin UII itu sama dengan teknik mesin yang lain. Memenuhi semua standar yang ada. Ya, jadi belajarnya, kurikulumnya juga sama. Akan tapi kalau ditanya keunggulannya di mana, keunggulan kita itu di manufaktur. Baik. Nah, untuk mendukung keunggulan tersebut, tadi sudah disampaikan ya peralatan-peralatan lab kita, ya kita ada lab CAD, CAM, CAE, gitu ya. Ini satu mahasiswa, satu komputer, 2 layar, ya, supaya belajarnya bisa lebih cepat dan sebagainya. Dan mohon maaf, mungkin putra-putri Bapak Ibu belum bisa ya menikmati fasilitas ini. Semoga yang semester genap ini putra-putri Bapak Ibu bisa segera ya datang ke kampus ya kalau kondisinya sudah memungkinkan. Baik Bapak Ibu, ini beberapa software yang kita punya ya. Mahasiswa nanti diajarkan ya tentang AutoCAD Inventor, SolidWorks, ArtCam, PowerShape, PowerMill, 3D Design dan seterusnya. Yang ini di tempat lain sangat jarang ya. Karena memang kita fokus di keunggulan yang software-software yang dibutuhkan di industri. Dan beberapa mahasiswa kita yang memang mahir di bidang software-software ini sangat cepat itu untuk diserap di industri, terutama industri otomotif dan yang lainnya yang di bidang desain. Dan beberapa sekarang sedang berkarir di Jepang gitu. Dulu diterima di Astra itu bahkan sebelum lulus, gitu. Karena memang menguasai software-software yang di tempat lain jarang dipelajari. Baik Bapak Ibu, ini beberapa contoh ya desain-desain yang bisa dibuat dengan software tersebut. Karena untuk membuat produk pasti kita memerlukan desainer ya.
Ini contoh yang lain ya untuk bed di rumah sakit, gitu. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini contoh karya mahasiswa yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan juga ya, mahasiswa kita tuntut gitu untuk aktif gitu. Ini yang di bidang mobil listrik ya, ada tim mobil listrik dan seterusnya. Ini alhamdulillah sudah masuk ke Big Bang ya, Big Andi dan sebagainya. Cukup menarik ya, dan teman-teman teknik mesin biasanya sangat antusias untuk bergabung di sini karena memang di sana ada lomba dan seterusnya. Nah, kemudian juga tugas-tugas akhir juga banyak yang di bidang itu ya untuk difabel ya dan seterusnya. Oke, ini desain-desain. Jadi mendesain kursi roda ini karya mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu memang desain berbantuan komputer. Sehingga sebelum membuat produk maka dia harus mampu mendesain, menganalisis ya, kekuatannya, mekanismenya dan seterusnya. Karena itulah memang pekerjaan teknik mesin untuk sarjana. Jadi jangan generalisir bahwa teknik mesin itu nanti semuanya otomotif, itu tidak. Di bidang jewelry juga beberapa prestasi ya, mahasiswa kita memenangkan lomba tingkat Asia Oseania gitu ya. Kemudian ada yang berkiprah memang khusus di jewelry, pembuatan desain. Ini contoh-contoh desain yang dibuat oleh alumni gitu ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada laboratorium mekatronika, tadi sudah disampaikan juga, karena ke depan Bapak Ibu, ya, otomasi ini menjadi sangat penting. Dan kita sudah mencanangkan 20 tahun yang lalu gitu ya, bahwa kita akan fokus di desain berbuatan komputer dan otomasi industri. Sehingga kita memiliki laboratorium yang cukup lengkap ya, terkait dengan otomasi gitu. Di mana di sini lomba-lomba juga banyak yang kita juarai gitu ya, karena mahasiswa memang praktek secara langsung ya untuk memprogram dan seterusnya. Dan di sini kita memiliki peralatan yang sangat lengkap insya Allah gitu ya. Bahkan kita juga membuat beberapa alat gitu ya dengan laboratorium yang kita miliki. Ini contoh standing wheelchair, ini karya mahasiswa juga ya. Jadi kursi roda yang bisa berdiri gitu ya. Ini dimulai dari desain Bapak Ibu ya dengan komputer, kemudian disimulasikan ya. Kemudian nanti dihitung kekuatannya gitu, dan akhirnya nanti diproduksi gitu. Dan ini tentunya sangat penting ya untuk melatih mahasiswa menjadi seorang engineer. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita lihat kita juga membuat alat-alat ini secara mandiri Bapak Ibu dan kita jual gitu ya. Ini beberapa perguruan tinggi lain itu membeli produk dari Politeknik Mesin UII. Artinya produk kita juga diakui ya, oleh kolega kita. Baik. Kemudian ya ini contoh gitu ya, contoh beberapa modul-modul yang kita jual ke luar gitu ya. Ini juga nanti melibatkan mahasiswa dalam pembuatannya. Kemudian sistem manufaktur, jadi pada saat setelah didesain, maka mahasiswa harus mampu membuatnya, membuat komponennya, nanti merangkainya, dan seterusnya. Maka di sini kita memiliki CNC, 3D printer, dan sebagainya untuk mendesain, membuat komponen di pemesinannya. Bagaimana desain yang telah dibuat itu bisa untuk di mesin direalisasikan dengan menggunakan mesin-mesin terkini. Oke, baik ini contoh gitu ya produk-produk gitu ya yang dibuat dengan menggunakan mesin CNC dan casting. Ini Pak Dr. Pariana yang membidangi di bidang ini. Ini beberapa produk ya yang dibuat, dan kita juga sudah masuk ke masalah luar negeri Bapak Ibu. Ini Garland di Australia ya. Kita bersama dengan Battery Park Allian di Kebumen itu untuk mendesain produk-produk seni semacam ini karya teknik mesin UII. Dan beberapa alumni bergerak di bidang perhiasan akhirnya ya, mendirikan perusahaan ya, PT dan sebagainya. Ada alumni kita ya, Mbak Siska Pratiwi itu mendirikan perusahaan di bidang jewelry ya, dan cukup maju. Ini contoh bagaimana teknik mesin itu bisa diimplementasikan di local genius ya, karena Jogja memang sangat terkenal di bidang perhiasan. Dan tentunya ini sangat menarik buat mahasiswa luar negeri ya untuk datang untuk belajar sesuatu yang memang di tempat lain itu tidak ada. Oke.
Baik, ini beberapa contoh ya untuk pameran-pameran. Kita beberapa kali pameran juga di dalam dan luar negeri Bapak Ibu terkait dengan produk perhiasan karya teknik mesin. Ini kita punya katalognya dan sebagainya. Nah, ini contoh ya apa namanya produk ini dari sayap kupu-kupu, ya. Dari sayap kupu-kupu kemudian dikombinasikan dengan perak. Nah, kemudian proses produksi ini memang lab wajib ya, di teknik mesin harus ada, mahasiswa harus mau dan mampu ya untuk menggunakan alat-alat proses produksi, baik itu bubut, kemudian freeze, las dan sebagainya. Ya, mahasiswa terampil ya menggunakan ini. Tujuannya bukan berarti mereka akan menjadi apa namanya orang yang bekerja ya menggunakan alat ini gitu ya. Tapi setidaknya pada saat membuat sesuatu bisa memahami proses pembuatannya itu semacam apa. Baik. Kemudian metrologi industri karena setelah dibuat tentunya harus diukur ya dibandingkan antara desainnya dengan hasilnya. Dan seterusnya. Di sini fenomena dasar itu juga dipelajari di sini dan alhamdulillah lab kita juga sudah memiliki 3D printing laboratory sehingga pada saat pandemi ini kita membeli sekitar 25 3D printer Bapak Ibu sehingga nanti putra-putri Bapak Ibu satu mahasiswa itu akan menggunakan satu 3D printer sehingga nanti bisa mengeprint ya produk 3 dimensi secara langsung. Tidak hanya bisa mendesain tapi juga harus bisa membuat produknya. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu bisa memiliki gambaran gitu ya, apa sih sebenarnya yang dipelajari putra-putri Bapak Ibu selama di teknik mesin UII. Atau mungkin mulai berubah persepsi yang selama ini teknik mesin itu adalah otomotif gitu ya. Bapak Ibu mungkin bayangkan pasti kotor gitu ya, penuh dengan oli dan sebagainya. Mungkin ya karena memang selama ini persepsi kita teknik mesin terkait dengan otomotif. Tapi sebenarnya teknik itu kan sangat luas. Baik Bapak Ibu, kemudian kita tahun ini juga membeli alat-alat yang baru gitu ya, yang itu tentang casting ya, kemudian alat-alat ukur itu alhamdulillah semakin lengkap ya. Pandemi ini beberapa hal cukup apa namanya istilahnya maaf saya minum dulu baru. Ya, pandemi dalam beberapa hal itu memang memiliki sisi negatif, gitu ya. Dan tapi kalau kita lihat sisi positifnya, tentu selalu ada, gitu ya. Salah satunya adalah kita bisa menghemat pengeluaran anggaran, ya, sehingga anggaran tersebut kemudian bisa kita belikan alat-alat yang mendukung ya pembelajaran putra-putri Bapak Ibu, gitu ya. Sehingga alat-alat yang ada semakin lengkap. Ini contoh ya 3D printer gitu, bagaimana kita menggantikan peran gipsum gitu ya, yang itu berat dan sebagainya, kita bisa ngeprint gitu sehingga di sini nanti gipsum itu bisa lebih mudah ya dihubungkan, dipasang dan seterusnya. Ini hanya contoh karya mahasiswa yang menggunakan 3D printer, sehingga ngeprint itu sekarang bisa langsung menghasilkan produk. Nah, nanti putra-putri Bapak Ibu akan belajar semuanya. Baik Bapak Ibu, kemudian itu tadi ya gambaran umum ya teknik mesin untuk penyamaan persepsi, mendapatkan gambaran kira-kira putra-putri Bapak Ibu itu selama di teknik mesin itu akan belajar apa dan setelah keluar itu akan menjadi apa atau bisa apa. Nah untuk itu tentunya kita memerlukan kurikulum. Di sini nanti saya juga akan dibantu dengan Bu Yusti gitu ya untuk menjelaskan ini. Baik. Kurikulum kita saat ini Bapak Ibu yang kita pakai adalah kurikulum 2021 sehingga putra-putri Bapak Ibu itu menggunakan kurikulum yang baru yang dimana di sini sudah merujuk ke regulasi pemerintah ya baik undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri ya, dan seterusnya serta kita merujuk ke International Engineer Alliance jadi asosiasi insinyur internasional. Kita juga punya kurikulum Ulil Albab, ini kurikulum UII. Dan juga tentunya kurikulum kita itu harus berdasarkan pada evaluasi diri dan masukan pemangku kepentingan. Nah, kurikulum Bapak Ibu bisa mendapatkan di mechanical.uii.ac.id ini yang lengkap. Bisa di-download apa namanya secara mudah gitu dan Bapak Ibu bisa membaca secara detail. Tapi kalau mungkin garis besarnya bisa saya sampaikan.
Nah, di website kita ya, Bapak Ibu bisa masuk ke akademik ya, kemudian bisa lihat di kurikulum. Nanti di situ Bapak Ibu bisa mendownload kurikulum tersebut. Nah, tentunya kita akan mulai dari profil lulusan. Artinya pada saat nanti putra-putri Bapak Ibu kita nyatakan lulus, itu setelah 2 tahun berkarir itu kira-kira semacam apa ya profilnya. Maka di sini profilnya adalah sarjana teknik mesin berkarakter Islami yang secara mandiri dan dalam tim mampu menganalisis, mengembangkan dan mendesain sistem mekanika, memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian masalah rekayasa yang kompleks, serta memiliki komitmen pada perubahan dan kemajuan. Ini mungkin berkarakter Islami, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakil Dekan, ya, kita memiliki sekian banyak kegiatan untuk membentuk karakter Islami. Oke, maka kita menggunakan kurikulum outcome based education ini sesuai dengan petunjuk yang dari kementerian. Kemudian peluang karirnya ada engineer, gitu ya, product design engineer, manufacturing engineer, project engineer, research engineer, technopreneur, mahasiswa pasca sarjana. Ini mayoritas memang mahasiswa kita kalau kita petakan di 4 ini, ya. Banyak yang saat ini karena pandemi itu banyak sekali alumni kita yang akhirnya melanjutkan S2 dan alhamdulillah banyak mahasiswa kita yang diterima di universitas besar ya, baik di dalam maupun luar negeri. Yang wirausaha juga banyak Bapak Ibu. Kemudian ini capaian pembelajarannya. Jadi setelah lulus itu kira-kira profilnya itu semacam apa gitu ya. Maka di sini ada 10 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah tentang sikap ketakwaan. Jadi mampu menunjukkan sikap ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah gitu ya, dengan menjalankan syariatnya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya juga kalau alumni teknik mesin UI ya harus sholat, rajin, puasa, dan seterusnya, ya, dan menunjukkan akhlak yang islami. Capaian pembelajaran kedua itu tentang pandangan hidup inklusif, ya, tidak eksklusif, gitu. Dan dia juga berkontribusi untuk memajukan masyarakat. Yang ketiga itu tentang kepemimpinan dan keteladanan, ya. Kemudian yang keempat itu mampu menyelesaikan masalah yang kompleks. Okay. Kemudian yang kelima itu tentang kemampuan merancang sistem mekanika. Yang keenam itu kemampuan merancang dan melakukan eksperimen ya di laboratorium. Yang ketujuh itu mampu menggunakan metode keterampilan dan perangkat teknik mutakhir, jadi dengan 3D printer, CNC dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya baru. Kemudian mampu berkomunikasi efektif ya. Yang ke-8, yang ke-9 itu mampu bekerja mandiri dan dalam tim. Yang 10 ini adalah mampu belajar sepanjang hayat. Mungkin kalau panjangnya, kalimat panjangnya Bapak Ibu bisa mendownload dari website. Itu kira-kira nanti yang akan kita usahakan ya, dan mahasiswa harus lulus semua capaian pembelajaran ini. Nah, sehingga apa yang dipelajari tentunya di sini kita akan belajar konsep matematika dan sains dasar, ya. Belajar matematika, fisika, kimia dan seterusnya dipelajari. Kemudian konsep sains rekayasa, ya, nanti terkait dengan ilmu-ilmu misalnya termodinamika, ya, mekanika fluida, ya, dan seterusnya. Ini terkait dengan ilmu teknik mesin. Maka di situ nanti ada kompetensi ya yang nanti akan dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu ya terkait dengan teknologi produksi, teknologi otomasi, desain ya, kemudian juga ilmu teknik mesin. Nah, ini intinya nanti kita akan mendukung kompetensi di bidang manufaktur. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan mempresentasikan mata kuliahnya apa saja gitu ya, karena sangat banyak gitu. Bapak Ibu bisa mendownload di website. Tapi intinya nanti semua mata kuliah itu akan mendukung ini. Nah ini contoh ya bahwa kita memang sejak awal itu mengharapkan ya mahasiswa itu langsung aktif dan mampu menggunakan teknologi-teknologi terbaru ya, serta memiliki gambaran yang komprehensif terkait dengan manufaktur. Maka sejak semester 1 Bapak Ibu, kita sudah mengenalkan mahasiswa itu dengan desain berbadan komputer ya. Jadi ada mata kuliah ya yang terkait dengan tersebut. Jadi contohnya ini desain, gitu ya. Ini hanya desain, ya. Sederhana saja. Gitu.
Tapi kalau tidak diajarkan ya akan tidak bisa ya menggambar semacam ini. Ini contoh karya mahasiswa. Ya. Contoh yang mungkin putra-putri Bapak Ibu, ini saya tidak bisa memberikan contoh banyak, tapi ini hanya asal comot gitu aja. Ini dari Mas siapa? Atalah Naufal Risma. Ya. Ini angkatan 2021. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang orang tua atau wali dari Mas Atalah. Ini contoh ya. Jadi kalau otomasi tentunya kita harus mendesain dulu ya mekanismenya semacam apa gitu ya sebelum nanti dikontrol. Nah ini semester 1 ya putra putri Bapak Ibu sudah dikenalkan ini ya dan mampu ya membuat hal-hal yang semacam ini meskipun dilakukan secara daring. Kalau secara luring mungkin akan lebih efektif lagi karena tidak semua mahasiswa itu memiliki fasilitas yang cukup. Nah ini contoh yang lain gitu ya, bagaimana desain simple, ini kan konsep-konsep mekanika gitu ya. Ini hal yang simple. Dan tapi di semester 1 sudah bisa membuat hal yang semacam ini, maka ini akan sangat membantu gitu untuk semester-semester berikutnya. Jadi ini contoh ya yang sudah mestinya mampu dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu di semester 1. Baik, ini contoh misalnya sebenarnya keran itu kayak apa sih gitu ya? Karena keran itu siapa yang membuat? Tentunya itu bikinan mesin gitu ya. Ada yang mendesain gitu ya, kemudian ada yang membuat komponennya, merangkainya dan sebagainya. Dan mahasiswa itu harus tahu gitu. Kira-kira hal yang sesimpel misalnya keran itu kayak apa sih? Nah, ini contoh. Gitu. Keran itu ternyata kayak gini ya komponen-komponennya. Dan mahasiswa itu harus mampu mendesain dengan menggunakan software. Dan di semester 1 harus sudah bisa semacam ini. Baik Bapak Ibu, kemudian sistem perkuliahan. Sebenarnya ini mestinya Bu Yusti yang akan menyampaikan, tapi mungkin untuk efisiensi ya, mohon maaf Bu Yusti, saya sampaikan gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan mungkin Bu Yusti bisa membantu saya. Baik, sistem perkuliahan kita Bapak Ibu itu ada syarat lulusnya. Jadi di kurikulum 2021 ya itu untuk lulus minimal itu telah menyelesaikan 145 SKS ya, atau satuan kredit semester. IPK minimal 2,25. Oke, kemudian telah lulus evaluasi tutup teori, telah lulus tugas akhir dengan nilai paling rendah itu C. Dan yang berikutnya menempuh 60 SKP. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan ya, atau satuan kredit partisipasi. Ada 50 SKP yang terstruktur, ya, ada ONDI ya, atau PNBI, ada pesantrenisasi dan lain-lain. Kemudian ada 10 SKP pilihan, ada seminar, lomba, organisasi, panitia dan seterusnya. Jadi sangat detail sudah dijelaskan oleh Bapak Darmanto Adinandra. Kemudian masa studi Bapak Ibu normalnya 8 semester ya, sesuai kurikulum. Akan tapi kalau putra-putri Bapak Ibu itu bisa lebih cepat, maka bisa selesai dalam waktu 7 semester ya, atau 3,5 tahun. Dan ini sudah terbukti ya, beberapa mahasiswa itu bisa lulus 7 semester karena memang bisa mengambil lebih dari 20 SKS ya, pada saat indeks prestasinya itu cukup baik. Paling lama Bapak Ibu itu 14 semester. Tidak boleh lebih dari 14 semester. Kenapa? Karena ada aturan pemerintah terkait dengan penomoran ijazah nasional atau PIN. Kalau lebih dari 14 semester maka tidak akan bisa mendapatkan nomor ijazah nasional. Sehingga ini semua mahasiswa harus lulus ya sebelum 7 tahun. Kemudian di semester 1 dan 2 itu mata kuliah paket ya 20 SKS, sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatir ya untuk semester 1 dan 2 itu sudah pasti putra-putri Bapak Ibu mendapatkan mata kuliah ya karena itu dipaketkan. Nah, semester 3 dan seterusnya itu pengambilan SKS berdasarkan pada IPK. Ya, jadi kalau IPK-nya bagus itu bisa mengambil lebih dari 20 SKS. Baik Bapak Ibu, kemudian perkuliahan, ini sedikit gambaran ya, total pertemuan dalam 1 semester itu 14 pertemuan atau lebih tepatnya 16 ya, di mana yang 2 itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Nah, di sini untuk mata kuliah yang di atas 4 SKS ya, atau sama dengan 4 SKS itu 28 pertemuan. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan yang tentang kehadiran. Jadi kehadiran mahasiswa itu minimal 75% dari total pertemuan dalam satu semester. Artinya pada saat mungkin tidak hadir ya karena alpa, jadi mungkin karena kesiangan gitu ya, ketiduran dan sebagainya, maka di sini masih punya jatah ya kira-kira 25% lah, itu masih ditoleransi. Nah kalau sakit ya itu dianggap hadir ya, masuk ke 75% ini. Jadi kalau sakit ya kemudian ada surat keterangan dokter dan seterusnya, nah, nanti ada mekanisme di sistem ya untuk izin, nah itu juga dianggap sebagai hadir. Nah untuk tahun akademik 2021-2022 ya kita lakukan secara hibrid ya. Kalau yang semester ganjil kemarin masih full daring, yang semester genap ini Bapak Ibu sebagian ya memilih daring, sebagian memilih luring. Jadi Bapak Ibu yang telah mengizinkan putra putrinya untuk hadir di kampus secara luring, ya maka kita akan memfasilitasi itu, ya supaya mahasiswa merasakan fasilitas yang ada di kampus. Kemudian bagi yang masih keberatan karena pandemi gitu ya, kami juga memfasilitasi. Maka di sini ada dua metode pembelajaran ya. Jadi ada misalnya ada 4 kelas gitu ya, kelas A, B, C, D. Ada 2 kelas yang daring, ada 2 kelas yang luring, atau ada 3 kelas yang luring, ada 1 kelas yang daring dan seterusnya. Atau ada beberapa mata kuliah yang memang full daring. Nah, untuk yang tatap muka, yang offline, maka kita insya Allah ya berusaha semaksimal mungkin untuk standar prokes. Ya. Saya termasuk orang yang cukup concern ya terkait dengan prokes, sehingga sebelum acara hari Sabtu ini, ya maka saya harus tes ya, tidak sekedar antigen gitu, tapi tes PCR ya, supaya lebih valid itu. Dan ternyata memang hasilnya positif. Karena positif ya saya tidak akan ke kampus gitu ya. Saya akan isolasi dulu di rumah secara mandiri. Oke. Dan juga nanti kalau putra putri Bapak Ibu kok ada gejala, dia tidak boleh ya datang ke kampus gitu. Suhunya di atas 37 dan sebagainya, itu ya harus pindah gitu ya dari yang luring ke daring. Tentang mekanismenya nanti akan dijelaskan oleh dosen pengampu. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk penilaian ya, ini mungkin sedikit berbeda yang Bapak Ibu dulu ya pernah dapatkan saat kuliah, karena sekarang kita dengan kurikulum OBE ini atau Outcome Based Education, maka semua mata kuliah itu memiliki capaian pembelajaran atau CPMK, dan mahasiswa itu harus lulus semua CPMK. Dan jika tidak lulus salah satu CPMK, maka wajib mengikuti revisiasi. Kemudian juga kalau dulu mungkin nilai D itu masih boleh gitu ya. Mulai kurikulum 2017 ya kita sudah tidak mengizinkan ada nilai D. Jadi nilai minimal adalah C. C minus juga belum lulus. Oke. Sehingga di sini mungkin beberapa hal yang cukup signifikan ya perbedaannya dengan yang dulu ya pada saat kita belajar atau menjadi mahasiswa. Nah penilaiannya Bapak Ibu ada lulus itu adalah dari A sampai C. Jadi kalau di UII itu ada A minus, A per B, B plus, B ya, B minus, B per C dan sebagainya. Dan kalau dalam angka itu sudah ada di sana ya, A itu 4,0 ya, A minus itu 3,75, A per B itu adalah 3,5 dan seterusnya. Maka syarat lulus itu adalah minimal C ya, 2,0. Nah, kemudian contoh penilaian berbasis CPMK, misalnya ada mata kuliah judulnya pemodelan CAD. Maka capaian pembelajarannya setelah mahasiswa itu mengambil mata kuliah ini harus mampu menggambar komponen model 3D misalnya.
Kemudian CPMK 2 mampu merangkai komponen atau assembly. CPMK 3 mampu melakukan simulasi, gitu ya. CPMK 4 mampu mencetak gambar 2D, gitu ya. Ini contohnya. Maka pada saat kita lakukan tes, maka tesnya itu per CPMK. Jadi CPMK 1 dites, CPMK 2 dites, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian di sini misalnya nilainya semacam ini. Ya, untuk model 3D nilainya 10, ya, model assembly nilainya 9, simulasi 9 ya. Atau nilai totalnya itu 100, 90, 90. Tapi untuk cetak gambar 2D-nya ternyata 0. Nah, maka kalau kita rata-rata ini sudah 70. Jadi 280 itu totalnya dibagi 4 maka 70. Kalau berbasis rata-rata ini sudah lulus Bapak Ibu. Mungkin cara menilai dulu itu ini sudah lulus ya. Nilainya sudah 70. Tapi kalau berbasis CPMK tidak lulus Bapak Ibu. Meskipun nilai rata-ratanya itu 70. Kenapa? Karena untuk cetak gambar teknik 2 dimensinya itu berarti belum lulus, nilainya masih 0, harus diuji kan gitu. Sehingga di sini meskipun nilai rata-rata 70, mahasiswa tidak lulus dan wajib remediasi CPMK 4. Jadi remediasinya itu cukup di CPMK yang belum lulus saja. Jadi dia hanya nanti remediasi tes gitu ya untuk bagaimana menunjukkan kemampuan mencetak gambar teknik 2 dimensi. Jika bisa jadi remediasi, tapi nilainya langsung A. Karena pada saat remediasi, ya misalnya CPMK nomor 4 ini nilainya 70, gitu, udah langsung dapat nilai A. Jadi remediasi itu bukan sesuatu aib, gitu ya. Karena banyak di antara mahasiswa setelah remediasi itu dapat nilai A. Gitu. Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian evaluasi lulus mahasiswa, ada beberapa kriteria. Yang pertama, mahasiswa dinyatakan undur diri. Nah, itu jika menyatakan mengundurkan diri ya atau pindah secara tertulis, kemudian meninggal dunia, kemudian tidak aktif pada semester kedua tahun pertama untuk mahasiswa baru. Jadi kalau misalnya semester genap ini putra-putri Bapak Ibu tidak aktif, itu berarti dianggap mengundurkan diri. Tidak aktif selama 2 semester berturut-turut tanpa izin tertulis dari rektor. Jadi kalau 2 semester ya tidak pamit, tidak izin, tidak cuti ya, maka dianggap mengundurkan diri. Kemudian tidak aktif selama lebih dari 4 semester dengan atau tanpa izin tertulis dari rektor. Jadi kalau cuti lebih dari 2 tahun ini juga dianggap mengundurkan diri karena akan sulit nanti untuk menyelesaikan. Kemudian kriteria yang kedua adalah dikeluarkan. Itu jika tidak lolos evaluasi tengah masa studi. Jadi nanti Bapak Ibu setelah putra-putri Bapak Ibu itu kuliah selama 4 semester, maka harus ya mendapatkan IPK di atas 2,0 ya untuk 40 SKS terbaik. Jadi 40 SKS terbaik. Jadi kalau 4 semester itu setidaknya sudah mengambil 80 SKS gitu ya, seandainya per semester itu 20 SKS. Dikalikan 4 berarti sudah 80 SKS. Dari 80 SKS itu dipilih 40 SKS terbaik. Dan itu kalau di rata-rata harus di atas 2,0. Kalau tidak, maka dikeluarkan karena ini akan sangat sulit ya untuk menyelesaikan studinya. Kemudian tidak lolos evaluasi batas akhir masa studi, jadi maksimal itu 7 tahun atau 14 semester. Nah, tidak boleh lebih dari 7 tahun. Dan biasanya menginjak tahun ke-6 itu sudah kita kasih peringatan ya, kemudian nanti kita ada akselerasi gitu ya, bimbingan intensif dan seterusnya supaya membantu mahasiswa yang terancam ya dikeluarkan tersebut. Kemudian mungkin ini Bapak Ibu tahapan penting dalam proses perkuliahan. Yang pertama evaluasi semester 2 dan semester 4. Jadi semester 2 ini pastikan putra-putri Bapak Ibu aktif gitu ya. Kemudian semester 4 pastikan bahwa putra-putri Bapak Ibu IPK-nya di atas 2,0 untuk 40 SKS terbaik. Nah, kemudian juga ada tahapan penting berikutnya adalah kerja praktik ya. Nah, ini mahasiswa bisa juga mengambil magang dan seterusnya. Kemudian setelah itu kuliah kerja nyata. Nah, di sini ada syarat kemampuan keagamaan putra-putri Bapak Ibu harus telah lulus taklim, ya. Di mana di taklim tersebut itu diajarkan juga tentang baca tulis Al-Quran. Harapannya saat KKN itu sudah bisa baca tulis Al-Quran. Kemudian tugas akhir ini sebagai syarat lulus dan pendadaran, ya. Di mana di situ ada syarat kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini banyak mahasiswa yang terkendala di bahasa Inggrisnya Bapak Ibu.
Nah, untuk itu kami menyediakan kegiatan bahasa Inggris free gitu ya. Jadi kegiatan English Study Club yang diampu oleh Bu Jatu itu kita adakan dan itu free, gratis. Ya, mahasiswa itu bisa ikut English Study Club. Nah, mohon Bapak Ibu nanti mendorong putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan tersebut ya, karena meskipun gratis ternyata yang tertarik itu sedikit gitu ya. Setiap tahun itu hanya sekitar 30-an gitu, dari 100-an mahasiswa. Padahal itu free, gratis. Kemudian evaluasi masa studi 7 tahun ini juga hal yang sangat penting ya, dalam proses perkuliahan. Baik Bapak Ibu, untuk beasiswa kita ada banyak ya, baik yang internal maupun eksternal, ada beasiswa Kahar Muzakir, beasiswa prestasi akademik terbaik, ya, bantuan biaya pendidikan, ya, bantuan hafiz Al-Quran, dan seterusnya. Yang eksternal juga banyak ya, dari BPA, kemudian beasiswa unggulan, Toyota Astra, instansi lainnya itu juga banyak yang biasanya nanti diumumkan secara terbuka ya, di websitenya. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu, ini terkait dengan dosen bimbingan akademik ya. Jadi kalau putra putri Bapak Ibu memiliki masalah yang terkait dengan akademik, bisa menghubungi dosen pembimbingnya. Nah, di sini yang pertama saya kenalkan dosen pembimbing akademik Dr. Irfan. Ini untuk nomor mahasiswa 21525. Jadi 21 itu artinya angkatan 2021 ya. Jadi kalau di sini mungkin bisa saya sampaikan 21 ini adalah angkatan 2021, 525 ini adalah kode ya, kode teknik mesin. Jadi kalau 21 525 saya bisa tahu ini berarti angkatan 2001 jurusan teknik mesin gitu. Nah, ini urutan nomor induk mahasiswa. Jadi untuk 21525 sampai 001 ya sampai 050 ya itu adalah Dr. Irfan Aditya Dharma, ini nomor handphonenya. Ya, kalau putra putri Bapak Ibu itu nomornya itu di antara ini ya pembimbingnya adalah beliau ya. NIM-nya yang 140 dan 141 ini juga beliau. Saya yakin putra putri Bapak Ibu sudah tahu gitu ya siapa dosen pembimbing akademiknya. Oke. Nah, kemudian ini datanya gitu ya, dari Mas Muhammad Yoga Nur Rizky sampai ke Mas Brian Jafir. Ini ada 32 yang dibimbing oleh Dr. Irfan. Karena memang Dr. Irfan itu baru pulang dari Jepang, sehingga DPA-nya masih sedikit. Maka di sini 32 mahasiswa itu di bawah bimbingan beliau. Yang berikutnya ada Pak Santo Aji Dewanta, ya beliau hadir ya di kelas saat ini. Ini nomor HP beliau, kemudian ini untuk mahasiswa nomor 051 sampai 065. Nah, di sini ada namanya ya, 051 Mas Zulfikar Adnan sampai 065 ini Mas Camilo Kenzi. Oke. Nah, ini karena beliau juga membimbing angkatan-angkatan sebelumnya ya, sehingga untuk angkatan 2021 hanya sedikit yang dibimbing beliau. Kemudian ada bimbingan saya, ini nomor handphone saya. Oke. Kemudian ini mahasiswa dalam bimbingan saya ya, Mas Reza Yoga Pratama sampai Mas Dimas Haji Nugraha. Jadi kalau Bapak Ibu putra putrinya masuk di data ini ya berarti DPA-nya adalah saya. Bapak Ibu kalau ada masalah bisa menghubungi saya. Oke. Cuma mungkin sebaiknya memang yang berkonsultasi itu putra putri Bapak Ibu gitu ya, supaya putra putri Bapak Ibu itu memiliki keberanian gitu untuk berdiskusi dengan dosen pembimbingnya dan sebagainya. Ya, karena banyak gitu yang mahasiswa itu kurang pede, padahal sama dosennya sendiri. Ya, kalau ada masalah, saya menyarankan ya agar putra putri Bapak Ibu ya secara langsung itu menghubungi dosen pembimbing akademik. Kecuali kalau memang sesuatu hal gitu ya Bapak Ibu ya bisa membantu lah. Baik, kemudian Bapak Doni Suryawan ini untuk nomor 079 sampai 094. Nah, ini Mas Aldo sampai ke Mas Atalah Naufal. Oke. Ini nomor handphone beliau. Ya, saya yakin putra-putri Bapak Ibu juga sudah memiliki ya nomor handphone pembimbing akademiknya. Baik, kemudian ada Pak Pariana.
Nah, ini Dr. Pariana, beliau ini nomor handphonenya untuk mahasiswa nomor 095 sampai 105. Untuk ini apa datanya ya, jadi dari Mas Adi Repan sampai Mas Zahid Zaidan Ahmad. Nah, ini pembimbingnya adalah Dr. Pariana. Kemudian untuk Bapak Muhammad Ridwan ini dari 106 sampai 117 ya. Ini nomor nama mahasiswanya dan juga nomor handphone Pak Ridwan. Jadi Bapak Ibu bisa mencatat ya nomor handphonenya gitu, atau capture screen gitu ya, dan seterusnya. Dan nanti kalaupun tidak sempat ya bisa menanyakan ke Prodi nomor handphone Pak Ridwan misalnya. Baik, kemudian Bapak Dr. Muhammad Hafid, ini untuk yang 118 sampai 127, ini dari Mas Torik sampai Mas Jahdi. Ini beliau ya ini juga membimbing angkatan-angkatan sebelumnya, sehingga yang angkatan 2021 juga tidak terlalu banyak. Kemudian Bapak Faisal Arif Nurgesang, ini nomor handphone beliau. Ini untuk mahasiswa NIM-nya 128 sampai 139. Ini Mas Anggoro sampai Mas Risang Wahyu Diono. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pengenalan DPA. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu putra-putrinya ada masalah yang terkait dengan akademik, bisa menghubungi DPA masing-masing. Ya. Kalau terkait dengan administrasi, bisa menghubungi Bu Umi, ya, maupun Bapak Sukirno. Ya. Kalau terkait dengan laboratorium, bisa menghubungi Bapak-bapak Kaleb, ya, dan seterusnya, supaya bisa langsung ditangani. Baik, kemudian untuk info lebih lanjut, Bapak bisa masuk ke mechanical.ui.ac.id. Nah, ini website resmi dari mesin ya. Banyak informasi-informasi yang cukup update ya di sana ya. Yang Bapak Ibu bisa mengakses setiap saat. Kalau Bapak Ibu ingin bergabung dengan Instagram, ini silakan ya. Bisa di-browse ya, di-search di Instagram mechanical.ui. Kemudian kontak kalau Bapak Ibu ada masalah ya, bisa ini datang ke ruang jurusan Teknik Mesin lantai 2 Gedung Fakultas Teknik Industri. Teleponnya ya 0274 895 287 extension 147, atau ke Ibu Tuti Umiati ya. Nomor handphonenya 0813 2879 5736, atau ke Bapak Sukirno, atau ke email Prodi ya, teknik.mesin@ui.ac.id, atau ke saya ya, Kaprodi ya, 0813 25 000 201, atau ke Bu Yustiasih ya, 0812 269 91506. Jadi kalau misalnya ada masalah ya silakan ya, bisa melalui semua jalur yang ada, baik itu email, WA, ya, telepon, ya silakan, atau datang secara langsung. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf kalau banyak kekurangannya, dan waktu saya kembalikan ke pembawa acara yang moderator, Bapak Santo Aji. Monggo silakan Pak Santo. Baik, terima kasih Pak Rizdi. Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Barangkali dari paparan tadi ada yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasi lebih lanjut, karena ini ada dua ya, ada yang hybrid ya, ada yang berada di kampus dan ada yang berada di secara daring gitu. Nah, nanti kita bergantian satu-satu dari yang daring dulu, kemudian nanti disambung dengan yang berada di kampus. Untuk yang berada di kampus, karena sistem yang di set sekarang ini memang harus berbicara menggunakan mic, kami sudah menyiapkan mic, dan Bapak Ibu semua di tas itu juga disediakan hand sanitizer. Jika memang
Bapak Ibu akan bertanya, nanti dipersilahkan untuk mungkin menggunakan hand sanitizer juga untuk keamanan kita semua. Baik, mungkin dari daring dulu ada yang akan ditanyakan, monggo. Izin Pak. Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam. Oke, mohon izin bertanya. Mohon maaf, mungkin saya salah satu wali siswa dari Kamal Firdaus. Tadi disampaikan bahwasannya di dalam untuk pelaksanaan ini ada yang offline ya di kampus ya nantinya pada saat perkuliahan. Yang ini saya tanyakan, apakah pada saat mau ke kampus itu, mohon maaf Pak Restiono, itu selalu kita harus sudah ada bukti swab-nya dulu terkait dengan untuk rencana kegiatan itu, karena mohon maaf saat ini memang anak kami lagi isoman juga terkait dengan kemarin juga PCR itu dirasa kurang gak enak badan, akhirnya ambil PCR lah, ya udah isoman aja lah seperti itu. Nah khawatirnya gini, pada saat kita udah daftar terkait dengan mau offline, ternyata ya ada gejala yang dia harus mengerjakan isoman sehingga harus ikut touring seperti itu. Sehingga mungkin terkait dengan fasilitas yang harus disiapin itu sendiri dari yang offline maupun online sendiri mungkin bisa mengakomodir ya perubahan itu sendiri yang memungkinkan fasilitas kampus juga akan memberikan semacam ini untuk online-nya. Apakah juga dari kampus sendiri, apakah siswa yang begitu mau masuk kelas itu di antigen dulu sehingga mohon maaf menjaga keamanan semuanya seperti itu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih, mohon maaf sebelumnya nanti sambil yang lain lagi juga tanya. Makasih Pak. Mungkin saya jawab dulu nih Bapak. Yang pertama saya doakan semoga putranya segera negatif ya. Karena saya juga sedang isoman ini Bapak. Alhamdulillah hanya sedikit batuk aja sih. Semoga nggak ada gejala yang lain. Ya, kemudian yang kedua, memang kita saat ini memfasilitasi yang luring ya dan juga yang daring. Ya. Nah, tentunya pertama itu kan memang beberapa pertimbangan ya untuk yang luring yang datang ke kampus itu kita prioritaskan Bapak untuk angkatan 2021 dan 2020. Nah, dua angkatan ini yang kita prioritaskan. Karena memang yang angkatan 2020 dan 2021 ini belumlah menikmati fasilitas yang ada di kampus ya. Nah, kemudian pada saat KRS itu memang terbagi dua, Bapak. Ada yang karena diizinkan, gitu ya, maka mengambil yang luring. Kemudian karena tidak diizinkan, mengambil yang daring. Dan itu kelasnya ada semua, Bapak. Nah, kemudian bagaimana nih kalau misalnya ya pada saat di tengah jalan, gitu ya, tiba-tiba ikut yang defaultnya itu ikut yang luring, nah ternyata positif. Nah, ini kan berarti tidak bisa datang ke kampus, Bapak. Jadi, maka dipersilakan nanti ya mengikuti kelas yang daring, kan gitu. Tentunya harus komunikasi dulu dengan dosennya. Jadi secara administratif ya tetap di kelas yang luring, akan tetapi pada saat pembelajaran mungkin bisa ikut di kelas yang daring ya. Dan tentunya harus dicari yang tidak bertabrakan jadwal. Karena seringkali jadi masalah kan tabrakan jadwal. Kalau ternyata tabrakan Pak ini nggak bisa, maka nanti bisa mempelajari rekaman Bapak. Mempelajari rekaman yang ada di kelas daring. Karena yang di kelas daring kan saya pakai Zoom gitu ya, itu ada rekamannya. Sehingga nanti teman-teman yang ikut luring dan ternyata karena sesuatu hal itu tidak bisa ke kampus ya, maka dia bisa mendapatkan materi yang sama gitu, tetapi mungkin yang versi rekamannya. Sehingga harapannya nanti pembelajaran itu bisa optimal. Nah, kemudian apakah yang ke kampus itu prokesnya kira-kira gimana gitu ya? Maka yang pertama memang pada saat kita ke kampus ada screening, Bapak. Ada screening ya. Jadi di depan itu sudah ada satpam ya yang dia memegang daftar mahasiswa yang boleh masuk. Jadi kalau tidak terdaftar itu tidak boleh.
Karena yang sudah terdaftar itu sudah pasti vaksinasi 1, ya setidaknya vaksinasi 2, atau mungkin sudah diizinkan oleh orang tua. Selain itu tidak boleh masuk kampus. Oke. Apakah perlu antigen? Iya, Bapak. Cuma sekali di awal saja, gitu ya. Tapi kalau setiap hari antigen ini kan akan sangat memberatkan sih. Maka kita lebih ke arah pemenuhan standar prokes. Jadi wajib masker, kemudian suhu normal, gitu ya. Kemudian di kelas itu sudah kita atur jaraknya, Bapak. Kalau ini Bapak, kalau yang hadir di kelas mungkin bisa melihat itulah fasilitas kami, gitu ya. Sehingga jaraknya itu sudah terjaga. Kemudian ada alat-alat untuk penyaringan udara dan seterusnya. Sehingga di situ harapannya yang luring ini benar-benar terjaga, kan gitu. Karena memang keselamatan itu nomor 1. Walaupun banyak yang menyepelekan, Bapak, ya itu Pak Rizdi kan juga positif, nyatanya juga nggak apa-apa. Omikron itu nggak bahaya, gitu ya. Tetap kita nggak bisa begitu, Bapak. Nggak bisa. Walaupun saya kelihatan sehat begini, saya sebenarnya bisa aja mengaku negatif, gitu ya, ke kampus, mendatangi Bapak Ibu, tapi itu nggak saya lakukan. Walaupun saya sebenarnya nggak merasa sakit sama sekali, gitu. Hanya sedikit batuk, kan gitu. Tapi ini kan masalahnya tentang keselamatan orang lain. Jadi yang masih muda gitu ya, OTG kan gitu. Tapi sampai di rumah ketemu dengan yang sepuh, nah ini jadi masalah kan gitu. Sehingga tetap ini kita usahakan kita memiliki tim secara khusus gitu ya, yang terkait dengan penanganan COVID-19. Kemudian kita juga menyediakan rusunawa, Bapak, itu untuk isolasi mandiri di UII. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu qadarullah gitu ya terkena, ya maka bisa memanfaatkan fasilitas rusunawa untuk isolasi mandiri, di mana fasilitasnya sangat lengkap gitu ya, termasuk layanan kesehatannya, obatannya dan sebagainya. Karena itu memang kerjasama dengan dinas kesehatan. Jadi Bapak Ibu yang sudah merelakan putra-putrinya nggak usah khawatir ya. Insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin. Termasuk dosen yang mau ngajar itu harus dipastikan ya tidak positif gitu. Karena itu prosesnya. Kira-kira mengatakan Pak Sabar mungkin ada yang sedikit Pak, mohon maaf tadi sempat ya, kalaupun toh mau masuk sudah ada terdaftar di security. Seandainya tidak terdaftar nggak boleh masuk. Betul. Misal Pak, dari siswa itu sendiri ada keperluan khusus yang memang harus diselesaikan di kampusnya. Apakah tidak ada kebijakan kemudahan? Karena mohon maaf, memang security kan biasanya saklek, nggak ada ya sudah, kan gitu, seperti itu. Artinya ada sebuah kebijakan pelonggaran yang memang siswa itu sebenarnya ada keperluan khusus di kampus tersebut, sehingga mempermudahkan siswa itu tidak, mohon maaf nih, sudah jauh-jauh datang, sudah berharap sampai kampus, bisa menyelesaikan waktu itu juga, kan keterkaitan waktu juga. Ternyata sampai kampus ditolak, nggak bisa masuk nih. Seperti apa penyelesaiannya seperti itu? Iya, Bapak. Jadi kita ada dua pencatatan, Bapak Andi. Jadi kalau mahasiswa yang memang kuliah, nah itu nanti memang sudah ada daftar hadirnya yang ada di Satpam itu. Artinya memang kenapa keperluan kampusnya apa? Oh, kuliah. Kuliah siapa? Pak Rizdi. Namanya siapa? Sudah ada di situ, Pak. Sehingga nanti begitu screening itu bisa. Nah, kemudian untuk yang keperluan lain itu ada pencatatan tersendiri, Bapak. Ya, selama dia lolos sensor suhu gitu, nah, itu bisa gitu. Sehingga di sini yang saya sampaikan tadi adalah untuk keselamatan yang di kelas, Bapak. Karena kan fasilitas kan tidak hanya kelas, tapi untuk memastikan yang masuk di kelas itu adalah memang benar-benar mahasiswa yang terdaftar luring, itu maka ada mekanismenya semacam itu. Jadi daftar mahasiswa kelas saya itu nanti akan di-print gitu. Kemudian nanti akan ada di satu pintu masuk. Jadi pintu masuknya cuma satu. Jadi kita hanya membuka satu pintu masuk supaya aman. Semoga saja nanti Omikron semakin landai, Bapak, sehingga prokesnya itu bisa lebih mudah lagi gitu ya. Karena ini Jogja hari ini kemarin ya tertinggi, Bapak, Jogja per hari kemarin ya. Itu per hari hampir 1.900 ya. Kemarin waktu istri itu tes PCR di JIH, di rumah sakitnya UI itu, antreannya luar biasa panjang ya Pak, untuk tes PCR saja. Nah tentunya ini yang jadi catatan kita untuk selalu mengingatkan anak-anak kita untuk selalu prokes, Pak.
Nggih. Oke, Kira-kira terima kasih Pak. Matur nggih, nuwun sangat Pak sami-sami, Rusdiono. Pak Sabar. Oke, Nggih. Assalamualaikum Sukses Pak. selalu. Waalaikumsalam. Baik. Silakan ada Pak Kurniawan. Mungkin satu dari yang di kampus dulu Pak, barangkali. Monggo silakan Pak Sandra. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Bapak, Ibu. Mboten. Kalau tidak kita lanjut yang di daring nggih. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang pertama, untuk efektif di semester 2, pembelajarannya tanggal berapa ya kalau dilakukan secara laring? Tanggal 7 Bapak. Tanggal 7. Untuk yang kedua, untuk surat persetujuannya, kebetulan baru bisa kami kirim hari ini. Itu bagaimana? Apakah termasuk laring atau online nanti? Bu Yusti mungkin bisa membantu menjawab Ibu terkait dengan ini. Monggo silakan. Karena mohon maaf Pak, untuk masalah KIN dan sebagainya itu Bu Sekprodi. Jadi yang tahu persis secara administratif itu Bu Yusti. Monggo Bu Yusti. Ini jadinya baru mengajukan hari ini begitu nggih? Iya, Bu. Oh, jadi sudah terdaftar di daring, kemudian ingin berubah ke luring gitu ya? Iya. Oh, nggih. Nanti bisa saya usahakan bantu memindahnya. Nanti dikirimnya kemana, Ibu? Itu kan sudah memasukkan ke UI lapor kan, Pak? Saya masukinnya yang ke grupnya, ini adminnya grup di orang tua. Mohon maaf Pak, jadi harus memasukkan data ke UI lapor. UI lapor di mana? Gateway. Di Gateway. Iya, soalnya di situ juga perlu ada keterangan sudah vaksin ya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau nanti kalau datanya sudah masuk, nanti insya Allah dan sudah disetujui oleh universitas, karena kan ini masuk ke universitas, kemudian ada persetujuan dari universitas dan datanya baru masuk ke prodi. Kalau sudah masuk ke prodi, nanti saya pindahkan putra atau putrinya Bapak ke kelas luring. Oh, jadi ini kan agak telat masukinnya. Enggak apa-apa, insya Allah tidak apa-apa, tapi asal datanya sudah ada di UI lapor, nanti langsung saya pindahkan. Untuk laringnya gimana nanti? Luringnya gimana maksudnya? Luringnya, apakah tetap tanggal 7 atau? Untuk luring itu sebenarnya kan jadwalnya tanggal 7, tapi kemarin ada kesepakatan di fakultas, jadi minggu pertama daring dulu. Jadi untuk dosen dapat menjelaskan SOP pembelajaran untuk luring gitu ya. Jadi minggu pertama nanti masih daring, baru minggu kedua mulai luring. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Bisa nanti saya lapor di Gateway ya. Di Gateway UI lapor orang tua ya. Iya. Mahasiswa. Oh mahasiswa. Iya. UI. Jadinya nanti yang masukin dari mahasiswa ya. Iya, nggih. Terima kasih Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada lagi yang akan, monggo Bapak. Kami mau menanyakan perihal luring. Apakah jumlah yang luring itu nanti ada batasan minimal, Pak? Misalnya kalau hanya 2 orang, apakah nanti akan ada proses pembelajaran gitu, Pak? Itu satu. Yang kedua, untuk saat ini yang akan luring itu akan mengalami jarak apabila kita ngelaju dari rumah ke sini kan gitu. Nah, kemudian apabila di sini akan ada pembatasan jumlah mahasiswa yang mengikuti
luring itu. Kemudian keaktifannya kan akan berkurang gitu Pak. Bagaimana itu penjelasannya? Itu aja. Terima kasih. Mengingat gini Pak, kalau teknik kan tentu butuh pembelajaran secara langsung gitu, perlu sosialisasi yang lebih detail gitu ya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Nunjuk? Pak Siswiono. Yeah. Monggo Bu Yusti mungkin bisa menjawab Bu Yus. Matur nuwun Pak Siswiono. Jadi kebetulan kalau data yang masuk ke saya ke prodi ke UI Lapor yang bersedia untuk ikut luring itu lebih banyak Pak. Jadi 70% gitu. Jadi dari 100 sekian mahasiswa itu 70-an lebih bersedia, orang tuanya mengizinkan untuk luring. Jadi nanti kelasnya yang luring itu sekitar 70-an itu nanti ada yang 60 berapa gitu ya. Kalau yang kelas besar itu nanti saya buat luring 2 kelas. Kalau yang kelas kecil luring 3 kelas. Jadi nggak mungkin nggak ada yang satu kelas hanya 2 itu enggak. Jadi sekitar 20 sampai 30 mahasiswa setiap kelas dengan fasilitas seperti ini. Ini untuk kelas kecil ya Pak ya. Jadi segini itu bisa diisi oleh sekitar 25 mahasiswa. Jadi cukup gitu ya. Kemudian untuk daring masing-masing satu kelas itu ada 40 mahasiswa sekitar 30-40 sampai 40 mahasiswa. Oke. Mungkin saya sedikit tambahkan bahwa fasilitas kampus yang disiapkan ini kelasnya memang untuk normal itu 63, kemudian ada yang 63, ada yang 45, sehingga itu hanya diperbolehkan maksimal diisi 75% ya Bu. Nah jadi kalau misalkan sampai jauh-jauh ke sini kemudian tertolak itu sepertinya tidak akan terjadi Pak. Jadi sudah diatur dari awal itu tidak mungkin akan tertolak sampai di sini. Oke. Mungkin ada lagi, monggo, persilahkan. Bapak Ibu yang mengikuti secara daring, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Santo. Oh iya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran itu memang Bapak Ibu boleh ya memilih untuk luring atau daring untuk pembelajarannya. Kan tapi untuk ujian Bapak Ibu, untuk ujian itu defaultnya adalah ujian luring. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekarang memilih ya putra-putrinya untuk belajar secara daring, maka nanti pada saat ujian akhir, ya paling tidak ujian akhir, di akhir semester, itu harus datang ke Jogja untuk ujian. Itu default sampai saat ini. Kenapa demikian? Ini untuk menjaga kualitas hasil pembelajarannya. Jadi kalau pembelajaran itu bisa dengan daring, bisa luring. Tapi kalau untuk ujian akhir itu nanti Bapak Ibu harus mengusahakan bagaimana caranya ya untuk bisa mengantar putra-putrinya ya ujian secara luring, secara offline ke kampus. Itu untuk setidaknya ujian akhirnya. Oke. Kira-kira tambahannya semacam itu. Karena memang akan sangat sulit Bapak Ibu mengukur capaian pembelajaran itu secara daring gitu ya. Bukan berarti kita tidak percaya ya kepada kejujuran gitu. Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, akan tapi ternyata di lapangan itu memang banyak sekali anak didik kita itu yang copy paste persis gitu ya dari teman-temannya. Itu bahkan titik komanya sama persis, kalimatnya sama, kesalahannya sama. Sehingga dua paragraf itu sama persis gitu ya. Ini kan tidak mungkin secara kebetulan, tidak mungkin. Nah sehingga harapannya ya kita untuk menjamin kualitas hasil pembelajaran baik secara luring maupun daring, maka ujiannya nanti kita desain ya secara offline, secara luring di kampus. Oke. Harapannya saat UAS itu semuanya sudah normal semua gitu ya, sehingga nanti bisa kita lakukan dengan baik. Ya, tapi kalau misalnya kasusnya kok semakin tidak terkendali, ya mungkin nanti akan ada kebijakan yang lain, ada rem darurat yang memang disiapkan oleh Bapak Rektor. Tapi default saat ini adalah
pembelajaran bisa luring, bisa daring, tetapi untuk ujian itu kita desain untuk offline. Kira-kira mengatakan. Baik. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat, mungkin sebagian nanti bisa langsung saya jawab. Yang pertama adalah, mohon maaf bisa share materi presentasinya dari Bapak Ahmad Syaifullah. Nah, rekaman dari acara hari ini itu nanti akan kami bagikan setelah kami olah sedikit ya. Nanti akan kami naikkan ke YouTube, kemudian link YouTube-nya akan kami bagikan melalui grup WhatsApp yang kemarin Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di sana. Seperti tadi tautan yang terakhir juga kami bagikan lewat sana, kemudian panduan orang tua wali untuk mengakses sistem ya, yang bisa diakses oleh orang tua, itu juga panduannya sudah saya bagikan tadi di grup itu. Kemudian dari Bapak Puswanto, apakah nilai semester bisa cek online? Nah, ini kalau dari sistem putra-putri Bapak Ibu sekalian jelas sudah bisa dicek online. Kemudian untuk Bapak Ibu juga bisa melakukan pemantauan, jadi nilai atau perkembangan pembelajaran yang sudah ditempuh putra-putri Bapak Ibu sekalian nanti setelah mendaftar. Jadi nanti coba bisa diikuti panduan yang sudah kami kirimkan itu, bagaimana cara mendaftarnya. Nah, nanti jika ada kesulitan dalam pendaftaran, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi melalui grup yang sudah ada di situ. Nah, nanti kami akan merespon. Kemudian selanjutnya sistem perkuliahan dari Ibu Sriwati, saya rasa sudah terjawab ya, bagaimana sistem perkuliahan semester berikutnya, daring atau luring. Nah, saya rasa kalau kita juga seperti ini tidak bisa terprediksi ya. Jadi kita selalu update. Sementara tadi rencana kita akan mulai luring tanggal 7, tapi ternyata sepekan itu masih dilakukan secara daring karena banyak yang harus dikondisikan. Nanti mahasiswa juga perlu menyesuaikan aturan-aturannya, sehingga saya rasa meskipun putra-putrinya sudah berada di Jogja, nanti masih ada waktu sepekan itu untuk daring dan mempersiapkan untuk pekan berikutnya pembelajaran secara luring. Baik, mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Baik, mohon informasi dari Bapak Daru Pratomo. Mohon dimasukkan, apakah saya orang tua dari Arya TP dimasuk? Oh baik, nanti akan kami pastikan Pak, nanti kalau memang belum, Bapak akan saya invite atau memang saya langsung kami tambahkan dalam grup itu. Bu Yus ada tambahan? Pak Rizdi ada tambahan lagi? Ini saya berusaha mengupload materinya, ternyata sangat besar Bapak Ibu karena mayoritas itu gambar, karena mayoritas gambar sehingga filenya itu sangat besar, dan ini masih proses ya di chat. Tapi kayaknya nanti bisa kalau lewat grup saja Pak. Ya bisa lewat grup. Baik, nanti akan saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang di kelas ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Mungkin saat Bapak Ibu yang putra-putrinya kuliah secara daring, ada masalah mboten nggih selama ini? Sehingga mungkin dari Prodi bisa kita tindak lanjuti kalau seandainya ada masalah. Ya, Assalamualaikum Pak. Monggo, silakan. Salam. Iya, terima kasih atas waktunya Pak. Saya Prasasti untuk perwakilan dari Saudara Prinseli. Saya ingin bertanya Pak. Saya ada concern untuk yang daring.
Kan tadi Bapak bilang untuk ujian akhirnya itu secara luring ya Pak. Gimana dengan ujian tengah semesternya? Dan ini kan ada kemungkinan untuk adanya praktikum ya Pak. Secara teknis itu apa bisa dijelaskan ya Pak? Bagaimana prosesnya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi terkait dengan ujian ya, di teknik mesin itu kan sebenarnya ada ujian CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah, di mana di situ bisa dilakukan tidak hanya dengan menggunakan UTS dan UAS ya. Ujian itu bisa dengan tugas gitu ya, bisa dengan presentasi dan seterusnya. Nah, maka pada saat kita merancang mata kuliah, sebenarnya cara untuk mengukur capaian belajarannya itu sudah dirancang. Nah, maka bagaimana ini dengan ujian yang luring? Untuk tidak memberatkan, Bapak Ibu, untuk tidak memberatkan, maka ujian yang luring ini kita kumpulkan di belakang, ya, di ujian akhir semester. Oke, supaya apa? Supaya pertama, itu harapannya itu kondisinya sudah memungkinkan, gitu ya. Yang kedua itu adalah untuk mengantisipasi ya apa yang jauh, gitu ya, yang jauh itu datang ke Jogjanya ya mungkin hanya 1-2 pekan saja. Gitu. Kalau UTS nanti kita luringkan juga, itu nanti kasihan ya. Yang dari luar Jawa terutama itu harus 2 kali ke Jogja, dan itu bukan hal yang mudah. Akan tetapi seandainya saat jadwal UTS ya, saat jadwal UTS itu memang kondisinya sudah normal gitu ya, pemerintah sudah mencabut PPKM, kemudian sudah tidak ada aturan-aturan prokes, kemudian Omikron itu sudah hilang atau sudah dianggap sebagai endemi dan sebagainya, maka yang UTS pun kemungkinan besar akan kita lakukan secara luring. Jadi harapannya adalah evaluasi itu bisa lebih komprehensif. Tapi setidaknya Bapak Ibu bisa menyiapkan gitu ya untuk yang UAS. Pertanyaannya, misalnya saat UAS kondisinya memburuk, ini bagaimana? Ya, maka sekali lagi, kalau kondisinya memburuk, maka kita akan tinjau ulang. Bisa jadi ujiannya semuanya adalah daring, gitu ya. Itu sangat tergantung kondisi. Yang saya sampaikan adalah rencana pada saat kondisinya itu normal. Bagaimana dengan praktikum? Praktikum bagi putra-putri Bapak Ibu yang sudah ya memutuskan untuk kuliah secara daring, ya maka bisa dijadwalkan secara luring gitu ya, maka bisa dijadwalkan saat ini. Karena berarti kalau sudah luring itu kan posisi sudah di Jogja kan gitu ya. Sehingga bagi yang mengambil mata kuliahnya itu luring ya atau offline tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah teman-teman yang mengambil secara daring. Nah, bagaimana ini? Maka bagi yang secara daring, praktikumnya itu kita tunda, gitu ya. Kita tunda di akhir, gitu ya. Sehingga pada saat nanti setelah UAS, ujian akhir semester, putra-putri Bapak Ibu masih di Jogja, gitu, maka bisa kita agendakan untuk praktikum. Kalau tidak memungkinkan, ya kita tunda di semester berikutnya. Karena memang praktikum ini sifatnya kan harus luring, harus memegang alat, tidak bisa secara daring. Kira-kira skenarionya demikian. Harapannya UTS tetap bisa luring. Tapi mungkin nanti Bapak Ibu dosen itu bisa melakukan ujian yang secara luring itu untuk setidaknya di ujian akhir semester. Mungkin ada tambahan dari Bu Yusti, monggo Bu Yus. Sudah Pak, Bu Yus. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya bukan pertanyaan Pak, hanya ungkapan ini saja. Saya kenalkan dulu, nama saya Iis, ibunya dari Nada Dewi Cahyaning Tias. Kebetulan saya dari luar Jogja, dari Garut. Jadi pemaparan dari Bapak tadi mengenai perkuliahan dan sebagainya betul-betul sudah kami pahami. Yang tadinya, betul kata Bapak tadi, yang tadinya
mindsetnya anak saya kebetulan perempuan, dia pilih jurusan teknik mesin, itu waduh, saya sampai nangis lah. Tapi setelah dapat pemaparan barusan ya terbuka. Terima kasih sekali. Makanya kemarin saya bismillah luring aja gitu. Karena apa? Kalau di rumah juga ketika anak melihat anak berkutat di itu, saya tidak bisa membantu, tidak bisa terasa beban buat saya. Jadi mungkin ini yang terbaik kalau jurusan mesin tuh ya mungkin bagusnya bertatap muka langsung gitu. Dan karena saya jauh, anak saya di sini kos, mungkin harapan saya untuk pihak kampus, untuk Bapak Ibu dosennya, saya minta untuk membantu mengingatkan untuk anak-anak tetap menjaga prokes, kemudian tidak, saya juga akan terus mengingatkan mungkin agar anak tetap menjaga kesehatan, karena berat sebetulnya Pak, jauh anak perempuan. Bismillah gitu. Saya sebagai orang tua bismillah, mudah-mudahan kita semua sehat. Betul kata Bapak tadi, mudah-mudahan pandemi ini berubah menjadi tidak hal yang menakutkan, mungkin seperti flu biasa. Kalau sakit ya istirahat, mudah-mudahan kembali sehat. Itu saja. Saya terima kasih sekali atas penjelasannya, sehingga yang tadinya saya gelap gitu jurusan teknik mesin untuk anak perempuan seperti apa, atas penjelasannya terbuka. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua sehat, anak-anak bisa belajar dengan baik. Mudah-mudahan semua bisa ikut luring, karena mungkin tadi di jurusan mesin banyak sekali praktek yang harus anak ikuti. Dan untuk yang ikut daring juga mungkin tetap semangat, mungkin berbagai hal yang tetap memilih, orang tua memilih untuk daring, tetap semangat, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak, baik Bu Yusti yang ada di sini, Bapak yang di sini, maupun kepada Bapak Prodi tadi. Terima kasih atas penjelasannya. Itu saja mungkin Pak, saya titip anak saya serahkan mungkin ke pihak kampus, untuk sama-sama mengingatkan. Saya juga insya Allah akan terus tetap memantau, mengingatkan, untuk tetap menjaga kesehatan, bisa ikut belajar dengan baik. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Ya, terima kasih Ibu. Ini saya jadi terharu juga ini Ibu. Saya bisa membayangkan ya perasaan Ibu gitu ya. Yang pertama putrinya masuknya teknik mesin gitu ya. Kemudian yang kedua nggak paham mesin itu sebenarnya kayak apa gitu ya. Ini jadi tantangan berat memang untuk kami Bu di Proyek Teknik Mesin untuk menarik minat para mahasiswi. Jadi di teknik mesin itu mayoritas memang cowok gitu ya. Jadi di awal-awal malah hampir semuanya itu laki-laki gitu. Nah, di akhir ini sudah alhamdulillah ya mulai banyak mahasiswi yang bergabung di teknik mesin, karena memang mayoritas persepsinya itu teknik mesin itu ya laki-laki. Padahal kalau kita lihat, kalau misalnya putri ibu gitu ya, di teknik mesin sebenarnya kan berhadapannya kan dengan komputer, dengan software, desain gitu. Kemudian kalau yang mungkin harus sedikit kotor itu memang hanya satu praktikum, yaitu praktikum proses produksi. Itu yang mengelas itu ya mungkin sedikit kotor. Kalau yang lainnya sebenarnya tidak, karena memang untuk program sarjana itu berbeda dengan program diploma. Kalau diploma itu banyak prakteknya, kalau sarjana itu banyak berpikirnya, gitu ya, banyak di depan komputernya. Kemudian yang kedua Ibu terkait dengan beratnya ya Ibu melepas ya putrinya di Jogja. Alhamdulillah kemarin sore Bapak Ibu kita sudah melakukan koordinasi dengan para pemilik kos di seputar kampus terpadu UI. Jadi Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 1 ya kemarin bertemu dengan para pemilik kos-kosan. Gitu, dan sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor terkait dengan prokes yang harus disiapkan di kos-kosan. Sehingga nanti dari Rektorat juga sudah akan menyediakan panduan ke kos-kosan, Bu. Jadi Bapak Ibu pemilik kos akan memiliki panduan gitu ya, apa yang harus dilakukan untuk pencegahan COVID-19 dan juga panduan untuk apa yang harus dilakukan ya, pada saat ada
mahasiswi yang ngekos itu terpapar. Sehingga harapannya memang ada kerjasama yang positif itu antara universitas dengan para pemilik kos. Jadi kita berusaha tidak hanya selama di kampus, Bu, cuma juga mungkin di luar kampus ya. Dan yang paling memungkinkan adalah berkoordinasi dengan para pemilik kos. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu, dan kita doakan ya, semoga ya semuanya sehat walafiat ya, baik yang kuliah secara daring maupun yang secara luring. Pesan saya Ibu ya, karena kami tidak bisa mengawasi putra-putri Bapak Ibu yang kuliah secara daring gitu ya. Cuma pengalaman kami memang banyak gitu ya yang kuliah secara daring ini tingkat penyerapannya itu tidak sebagus pada saat luring gitu ya. Mungkin karena memang tadi disambi macam-macam gitu ya, atau mungkin tidak serius gitu ya. Nah ini peran Bapak Ibu yang di rumah ya untuk mengingatkan ya. Kalau kuliah itu ya seperti kuliah luring. Jadi persiapannya ya harus mandi dulu gitu ya, harus seger dulu gitu. Jangan bangun tidur langsung kuliah gitu ya. Nah, ini kan berbeda memang. Kalau secara luring itu kan secara psikologis itu pasti persiapan ya, pasti ke kamar mandi, ganti baju gitu, kemudian ke kampus gitu. Nah, memungkinkan boten ya. Misalnya di rumah itu juga demikian ya. Kalau kuliahnya jam 7 ya setengah 7 sudah siap-siap mandi gitu ya, bersih ya, kemudian baru ke depan komputer gitu. Karena kalau tidak demikian biasanya kurang semangat juga kan gitu ya. Jadi, mungkin itu tambahan dari saya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Tina Pak dari orang tuanya dari Bapak Haja Rapa Andika. Yang ingin saya tanyakan setelah tadi melihat apa yang penjelasan dari Bapak terkait absensi, yang mana absensi tersebut mempengaruhi juga ke penilaian. Nah, dari saya sendiri untuk kontrolnya tersebut bisa melihat apa ya Pak? Apakah websitenya ada terkait kehadiran mahasiswa ini? Ataukah ada informasi, memang ada list atau informasi bahwa setiap kali ke kampus itu ada buktinya gitu. Buat anak saya ya intinya sih buat kontrol juga. Karena terus terang kami dari Cikarang Pak, walaupun masih sama di Pulau Jawa ya lumayan agak jauh. Lalu anak kami pun sudah ada di Jogja Pak, sudah di tempat kosnya per minggu kemarin seperti itu. Nah jadi setidaknya dengan absensi ini kami bisa mengetahui bahwa anak kami itu hadir atau tidak hadir seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Ibu, jadi silahkan nanti setelah ini ya bisa mendaftar di UII Gateway, ya, UII Gateway. Prosedurnya nanti ada Pak Santo Aji akan menyampaikan ya di grup. Nah setelah itu Bapak Ibu bisa mengakses hampir semua, ya, termasuk kehadiran secara real time. Jadi setiap hari Bapak Ibu bisa ngecek hari ini anak saya masuk tidak, itu secara real time akan diupdate di UII Gateway presensi. Sehingga kalau Bapak Ibu ya putra putrinya kuliah baik secara daring maupun secara luring, baik datang ke kampus maupun di rumah, itu presensinya itu secara langsung. Jadi kalau pagi ini ada kuliah, maka presensinya itu dengan barcode ya. Jadi dengan memasukkan kode atau men-scan barcode, maka langsung tercatat kehadirannya, kan gitu. Dan itu nanti langsung terupdate di sistem. Maka kalau misalnya ini sudah minggu ketiga, gitu ya, kemudian Bapak Ibu mengecek, oh ini kok anak saya sudah tidak berangkat sekali, nah itu langsung ketahuan, bisa ditanyakan. Ya. Nah, ini kenapa kok kemarin tidak masuk? Nah, ini bisa. Itu semuanya online nih Bu, bisa dicek apapun termasuk pembayaran SPP, kehadiran, indeks prestasi, nilai mata kuliah, semuanya bisa Ibu Bapak akses ya, karena memang itu hak Bapak Ibu sebagai orang tua.
pertanyaannya kenapa kok nggak secara langsung jadi diberi gitu, Nje. Nah, Ya. ini memang harus mendaftar Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nanti bisa mengeset sendiri passwordnya dan sebagainya. Karena kalau dulu itu langsung diberi passwordnya itu banyak yang beredar, Bu, itu kasihan. Iya. Karena passwordnya kan dulu itu kan tanggal lahir anak, misalnya gitu. Itu semua orang mudah mencari kan gitu. Nah ini sekarang Bapak Ibu harus mendaftar sendiri supaya lebih aman. Jadi keamanan sistem, karena sekarang kan kejahatan kriminal yang siber itu kan tinggi sekali di Bapak Ibu. Betul. Jadi silakan nanti mendaftar di UI Gateway. Nah, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan username, password. Nah, setelah itu nanti bisa mengakses apapun ya yang terkait dengan pendidikan putra putri Bapak Ibu di kampus UI. Makaten Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada lagi? Monggo, jika ada yang masih akan ditanyakan. Pak Gunawan, mungkin masih ada. Saya seperti, barangkali saya salah ya, mohon maaf. Apakah benar Pak Gunawan adalah alumni Teknik Mesin UI? Iya, Pak. Nah, saya masih ingat gitu. Bapak masih ingat ya, Pak? Angkatan 2012 ya, Mas ya. Iya, 2012, Pak. Ya. Nah, mungkin bisa memberikan gambaran sedikit nih saat kuliah nih, mumpung ada orang tua wali gitu ya. Selama dulu kuliah gimana sih Mas rasanya nun sewu? Waduh, kalau saya ya Pak, saya juga di kampus saya aktif dalam pembelajaran dan saya juga aktif di himpunan kebetulan ya Pak. Jadi untuk saya sih di teknik mesin itu untuk dari segi akademis dan non-akademisnya itu sangat lebih dari cukup buat saya, Pak. Sangat membantu saya untuk di dunia pekerjaan sekarang, Pak. Dan dosen-dosennya ya tidak pelit gitu, Pak, kalau misalnya saya bertanya atau saya ada masalah, itu selalu saya bertanya kepada dosen-dosen dan selalu diberikan jawaban yang memuaskan, Pak, menurut saya, Pak. Jadi ya saya sih awalnya awalnya itu nggak ada kepikiran sebenarnya untuk kuliah di Jogja awalnya sebenarnya, Pak. Jadi mungkin jalannya ke sini, jadi alhamdulillah saya dapat jalan yang terbaik ke UI, Pak, ke teknik mesin khususnya. Ini yang masuk teknik mesin tahun ini adik atau? Adik, Pak, iya. Adik. Ya. Sekarang berkarir di mana Mas mungkin? Saya di Batam sekarang, Pak, sebagai project engineer di PT Wilmax Control System. Control System. Ya, Pak Rizdi mungkin masih ingat nih Prasasti Gunawan angkatan 2012. Iya, masih. Bapak Rizdi ini penguji saya di sidang. Di waktu sidang saya ngisi Mas ya. Selamat Mas sudah bisa berkarir di industri. Ya, alhamdulillah, Pak. Ini sekarang yang melanjutkan di teknik mesin adik saya sekarang, Pak. Ya, memang banyak ya yang kakaknya alumni, kemudian adiknya ikutan di teknik mesin UI juga. Ada beberapa. Terima kasih ya atas testimoninya. Semoga sukses karir ke depannya. Amin. Jangan lupa silaturahmi tetap terjaga ya. Oh, insya Allah, Pak. Insya Allah saya kalau ada waktu saya ke Jogja, Pak. Siap. Ya, terima kasih Mas Gunawan. Baik, jika mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, namun bukan berarti Bapak Ibu sekalian tidak bisa bertanya. Nanti silahkan jika masih ada pertanyaan bisa dituliskan di grup WA. Kemudian mungkin kami memang tidak responsif, mungkin kadang butuh beberapa waktu untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu ya. Namun insya Allah kami akan selalu mencoba menjawab dan membantu kesulitan-kesulitan yang mungkin saja ada pada
putra-putri Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin kita sudah di Pak Santo, Yeah. itu yang materi yang saya upload di chat sudah terupload nih, bisa di-download Bapak Ibu ya. Iya. Nah, mungkin bisa dilihat pada kolom chat, itu ada materi yang mungkin bisa di-download. Kalau memang terlalu besar, ya mungkin butuh waktu yang agak panjang. Namun nanti juga kita akan berusaha kalau memang belum berhasil mendapatkannya, akan kita backup, kita kirimkan melalui WhatsApp group. Baik Bapak Ibu sekalian, baik yang berada di kampus maupun di rumah masing-masing atau di dimanapun berada, kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah acara hari ini bisa berlangsung dengan baik. Kita bersama-sama mengharapkan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikan studinya dalam waktu yang tepat dan nilai yang terbaik. Ya, kita bersama-sama berusaha untuk itu dan marilah kita saling mengingatkan gitu ya, untuk putra-putrinya. Kalau memang mungkin ada yang kurang dari kami juga silahkan kami diberikan masukan dan kritik. Ya, marilah kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu sekalian dan keluarga selalu sehat dan nanti kembali ke rumah dengan selamat semua. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.